warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Noveit Parana Nandiar, mahasiswa PPG Angkatan Pertama Universitas Tadulako, Palu, Sulawesi Tengah. Hari ini, tanggal 19 Juli 2021, saya mengadakan praktek mengajar pada kelas 6 dengan tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 1, Tumbuhan Sahabatku, pembelajaran pertama. Sabtu tanggal 16 Juli 2021, saya telah mengirimkan video pembelajaran LKPD, evaluasi, bahan ajar, serta materi untuk praktek mengajar di hari Senin tanggal 19 Juli 2021 lewat grup WhatsApp khusus orang tua siswa kelas 6C. Video pembelajaran ini saya buat guna memenuhi tugas uji kinerja untuk UKIN PPG Angkatan Pertama tahun 2021. Video pembelajaran ini memenuhi sintak problem based learning mulai dari pendahuluan, kegiatan inti, serta kegiatan penutup. Dan semoga video ini memenuhi kriteria untuk lolos dan lulus dalam uji kinerja UKIN PPG 2021. Semangat! Kegiatan pendahuluan terdiri dari salam, menanyakan kabar, mengecek kehadiran siswa, berdoa, menyanyikan lagu Garuda Pancasila, dan selalu mengingatkan protokol kesehatan 5M. Semua sudah kenal Ibu? Udah, Bu. Oh, udah ya. Berapa kali kita pernah ketemu dan hari ini kita mulai belajar di perdana kelas 6. Selamat, kalian sudah menjadi kelas 6 sekarang ya. Ada Ibam, Husnul Khotimah, Faisal, Jeremy, banyak nih. Siapa? Keisa, Rani, Naila, Rahmanila, Putri, Husnul Khotimah. Ada 11 orang. Ada Faisal, Ibam, Jeremy, Naila, Fairuz, Husnul, Keisa, Amal, Rafiq, Kevin, Fadil, Siva. Ya, alhamdulillah. Kita mulai saja 2 menit lagi. Baru 12.58. Langsung aja ya, biar tidak berlama-lama. Yang sudah siap belajar, berarti ini yang ada di Zoom semua sudah siap belajar. Tidak keberatan ya. Ya, anak-anak semua, kita mulai saja ya. Sebentar, Ibu share screen dulu. Lihat gini. Sudah terlihat? Oh, belum ya? Sudah, Bu, sudah. Oh, sudah, iya. Selamat siang anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Kalian pasti sudah baik saja, Bu. Sudah makan siang, puasa, Ibu ucapkan. Mudah-mudahan puasanya sampai sore nanti. Amin. Ya. Tetap istiqomah dan terima pahalanya ya. Dan besok kan kalian sudah libur lagi. Kalian semangat belajarnya. Jadi kita belajar tuh walaupun daring tetap semangat ya. Yuk, siap belajar. Siap ya? Yuk, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Seperti biasa, jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu. Tadi siapa yang mau pimpin doa? Silahkan. Saya, Bu. Ya. Faisal, dorong ya. Enggak, Bu. Faisal. Enggak, Bu. Ibam atau Faisal? Saya, Bu. Ya, silahkan. Pinter banget nih, kelas 6C. Siap. Iya. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh anak-anak semua. Yuk, hari ini kita belajar kelas 6, tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup. Subtema 1, Tumbuhan Sahabatku. Dan
Hadir, Bu. Fairuz. Hadir, Bu. Iba Maulana. Hadir, Bu. Nur Hatimah. Hadir, Bu. M. Fadli Rizky. Anak Ausamani. Cinta Melia. Jeremy Panjaitan. Hadir, Bu. Aziza Fauzia. Queen Sari Kita Salsabila. Hadir, Bu. Rido Januar Saleh. Siti Fatimah Iva. Ya, selebihnya nanti kita akan cari sudah rekam di Zoom nama-nama yang hadir. Yuk kita mulai dulu menyanyi lagu Garuda Pancasila. Akulah mendukung patriot panas musim Pintar. Bagus. Terima kasih anak-anak. Ya. Dan perhatikan. Tidak henti-henti mengingatkan selalu setiap kali kita Zoom, tolong itu audionya di-unmute. Unmute sayang, di-unmute biar tidak berisik. Iya, terima kasih. Setiap kita belajar, Ibu selalu mengingatkan kita untuk menjaga protokol kesehatan. Ya, kalian merasakan nggak sih saat ini setiap kalian pergi tahu-tahu ada ambulan, wing, gitu ya? Ya, Bu. Berita tentang COVID-19 ya. Jadi kita harus menjaga diri, menjaga jarak dengan protokol kesehatan 5M. Apa saja 5M, Jeremy? Cuci tangan. Iya, mencuci tangan, Memakai masker. menjaga jarak. Lalu? Jaga jarak. Iya, dan membatasi mobilitas ya. Artinya diharapkan selalu betul. Selama masa pandemi ini di rumah saja dulu ya. Apa-apa berkegiatan di rumah dulu. Jadi tadi ada yang bertanya sama Ibu, hari ini tanggal 19 masuk sekolah, kok masih di rumah saja? Nah, ada yang bisa jawab nggak tuh pertanyaannya? Kenapa masih di rumah saja? Kan kita sudah harus sekolah. Ada yang bisa jawab? sudah buka lagi. Nah, karena masih masa pandemi sayang, dan pemerintah belum memberikan kebijakan untuk kita bertatap muka. Jadi masih online ya. Tapi walaupun online, kalian tetap mendapatkan pengetahuan baru dan pembelajaran ya. Dan mudah-mudahan nanti kalian mendapatkan sekolah yang diinginkan pada saat kalian masuk ke SMP ya. Kegiatan inti termasuk di dalamnya adalah orientasi siswa pada masalah 2. Mengorganisasi siswa, mengembangkan hasil karya, serta menganalisis dan evaluasi masalah. Nah, itu kalau misalnya kalian baca perkembangbiakan jagung, insya Allah kalian nanti mampu menemukan ide pokok dan informasi penting, serta menyajikannya dalam bentuk diagram. Lalu, setelah menemukan ide pokok dari bacaan, kalian mampu mengembangkan dengan menggunakan bahasa sendiri secara rinci menjadi sebuah tulisan. Gampang tuh ya. Kalian nanti suatu saat harus bisa menulis, karena menulis itu bagus sekali. Nah, yang ketiga, kalian nanti akan mengamati gambar bunga. Kalian nanti harus mampu melaporkan perkembangbiakan generatif melalui tabel dan manfaatnya dengan benar. Apa itu perkembangbiakan vegetatif? Nanti kita pelajari. ASEAN dan kehidupan sosial budayanya, kalian mampu menyebutkan kehidupan sosial budaya dari 2 negara ASEAN terkait kondisi geografisnya dengan benar. Nah, setelah berdiskusi, kalian juga mampu laporan tentang
perbedaan sosial budaya dari dua negara tersebut terkait kondisi sosial dan kebudayaannya ya. Yuk kita mulai pembelajaran tema 1 kelas 6, subtema 1 tumbuhan sahabatku, pembelajaran pertama ya. Sudah siap? Iya. Nah, kalian lihat ini gambar apa ini? Coba ada yang bisa menyebutkan nggak ini gambar apa ya? Gambar hewan. Gambar tumbuh-tumbuhan. Kaisa Atia Ramadan. Ini gambar apa? Gambar apa ini? Senyum-senyum aja. Perkebunan, Bu. Perkebunan. Perkebunan. Ada lagi selain perkebunan. Rizky Aditya Putra, Aziza Fauzi. Petani. Ya, Petani. petani. Oh, petani ya. Ada lagi? Udah. Sudah, itu aja. Oh ya, coba kita perhatikan ini. Di sini ada gambar pohon, ada gambar orang, ada gambar binatang. Binatang itu apa ya? Terlihat nggak? Lihat, Bu. Sapi, burung, ayam, kelinci. Pintar. Pintar. Ada sapi, ada burung, ada ayam, ada kelinci. Keren ya. Jadi ini ada gambar orang dan binatang serta tumbuhan ya. Ternyata tumbuhan ini banyak sekali manfaatnya bagi hewan dan manusia sesuai dengan subtema 1 kelas 6 saat ini tumbuhan sahabatku. Ada yang bisa menjelaskan nggak apa sih manfaat tumbuhan? Ayo. Apa saja manfaat tumbuhan? Ayo, siapa yang bisa menjelaskan? Silahkan. Bisa jadi oksigen, Bu. Menyerap Sebutkan namanya dulu. karbohidrat. Nama nama. Saya Faisal misalnya. Siapa tadi? Saya Faisal, Bu. Menyerap gas karbon dioksida. Itu memberikan makan, Makanan. menyimpan Air. Air. menjaga bumi, ya. Lalu apa lagi? Memberikan udara Segar. segar. Selain itu tumbuhan memberikan kesejukan. Ada yang tahu nggak? Satu buah pohon yang besar itu mampu memberikan oksigen untuk berapa orang? Tahu? Satu pohon di rumah kalian, misalnya kalian punya pohon mangga, itu mampu memberikan oksigen untuk 5 orang, ya. Makanya dianjurkan untuk menanam pohon karena menghasilkan oksigen dan udara segar untuk kalian, ya. Di rumahnya yang tidak ada pohon siapa? Mulai besok tanam pohon ya. Kalau saya mah banyak, Bu. Punya kebun, Bu. Ya, kapan-kapan Ibu main ke rumah Faisal, ya. Laporan hasil pengamatan, ya. Nah, teks laporan adalah teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Teks laporan pengamatan berisi 1. Informasi umum, kumpulan fakta, kesimpulan, dan teks laporan juga terdapat ide pokok. Apa itu ide pokok? Ayo, ada yang tahu apa itu ide pokok? Ide pokok adalah ide yang mendasari suatu paragraf. Contoh ya. Nah, contoh nih. Contoh. Paragraf berikut. Selain nasi dan jamu sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, terdapat pula singkong. Singkong termasuk tanaman umbi-umbian. Pada tanaman singkong, bagian yang dijadikan makanan pokok adalah umbi akar. Ide pokok paragraf tersebut adalah, ide pokoknya adalah singkong sebagai salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Nah, ya, itu ada di kalimat yang pertama. Namanya kalimat deduktif. Deduktif itu berarti dari umum ke khusus tuh, ya. Jadi dari kalimat pertamanya nih, jadinya ide pokok itu bisa ditemukan di awal paragraf atau akhir paragraf atau di antara awal dan akhir, ya. Jadi itu namanya ide pokok. Ide pokok juga disebut dengan kalimat utama yang mendasari paragraf. Nah, anak-anak, coba perhatikan gambar bunga berikut ini. Ada yang tahu nggak ini bunga apa ya?
bunga, kembang iya. Nah ya, pelajari perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Generatif itu coba ingat-ingat dari kata gen ya. Gen itu artinya keturunan. Generatif itu artinya perkawinan. Jadi perkembangbiakan tumbuhan secara generatif ini dilakukan melalui penyerbukan atau dilakukan secara kawin ya, penyerbukan. Apa sih penyerbukan itu? Penyerbukan adalah bertemunya serbuk sari menempel di kepala putik ya. Kepala putik yang kita amati nanti bagian-bagian bunga ya. Sedangkan perkembangan generatif itu adalah perkembangan yang terjadi melalui peleburan sel jantan dan sel kelamin betina. Pada bunga ini sel kelamin jantannya adalah terbuka, sedangkan sel kelamin betinanya adalah putik ya. Nah, kita perhatikan secara gambar bunga. Nah, terlihat ini gambar bunga. Jadi ada bagaimana ini cara perkembangbiakan generatif pada bunga, pada tumbuhan ya. Yang pertama adalah terjadinya peristiwa penyerbukan ya, menempelnya serbuk sari atau jatuh di kepala putik. Lalu terjadinya peristiwa pembuahan. Serbuk sari itu sel kelamin jantan melebur dengan sel telur di kepala putik ya. Lalu pembuahan ini menghasilkan zigot. Zigot tumbuh menjadi embrio dan tunas tumbuhan di dalam biji. Lalu biji berada di dalam buah. Biji yang ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Dan tumbuhan baru ini akan tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Sehingga tumbuhan dewasa ini akan berbuah dan menghasilkan biji kembali. Begitu seterusnya ya. Kalau video itu audionya diambil ya. Anak-anak, penyerbukan sendiri ada bermacam-macam. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri. Apa itu penyerbukan sendiri? Satu, serbuk sarinya jatuh di kepala putik pada bunga yang sama. Yang kedua adalah penyerbukan tetangga. Serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang masih dalam satu tumbuhan tapi berbeda ya. Lalu penyerbukan silang. Serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang sejenis tetapi berbeda tumbuhan. Dan yang keempat adalah penyerbukan bastar. Serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda jenis. Nah ya, nanti kita belajar lagi nih. Pokoknya nanti diulang lagi kalau sudah tatap muka. Ada yang tahu ini binatang apa? Lebah, Bu, lebah. Kayaknya dari tadi Ibu dengar Faisal terus dia yang ngomong ya. Ini adalah gambar lebah. Ya, betul. Iya. Lebah ini membantu penyerbukan bunga. Anak-anak bisa nggak menyebutkan hewan apa saja yang membantu penyerbukan di tumbuhan? Ayo, siapa yang bisa? Lebah, kupu-kupu. Sebutkan. Lebah, kupu-kupu, capung, burung, dia apa lagi? Semut. semut, Dia apa lagi? Ya, manusia bantu penyerbukan. Tapi kalau manusia itu sengaja ditempel ya, serbuk sarinya sengaja ditempel di kepala putik agar terjadi pembuahan generatif ya. Nah anak-anak, ini adalah contoh, bukan contoh tapi gambar Indonesia di negara ASEAN ya, Indonesia di ASEAN. Kita belajar kondisi geografis dan kehidupan sosial budaya negara-negara di ASEAN Tenggara. Pernah belajar tentang ASEAN kan kalian ya? Ada yang tahu apa itu singkatan dari ASEAN? Nanti nomornya. Ada yang tahu apa singkatan dari ASEAN? Association of East ASEAN Nation. Nah, susah nih. Kalau bahasa Indonesianya namanya Perbara, Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara. Ya. Jadi negara ASEAN itu adalah negara di Asia Tenggara yang berkumpul menjadi satu dan mereka tidak memihak kepada blok barat maupun blok timur. Jadi mereka bebas dan netral ya.
Nah, negara-negara ini umumnya memiliki kondisi geografis yang sama. Akan tetapi kondisi geografis tersebut tidak menjamin kehidupan sosial budayanya pun sama, ya. Contoh ini. Negara ASEAN itu ada berapa sih? Ayo, Kemarin, Bu. tolong itu di-unmute dulu yang audionya masih mute, ya. Negara ASEAN ada berapa sayang? 5. Masa ada 5? Ada berapa sayang? 9, Bu. Oh iya, Fatima. Ada 10. Iya, bagus. Myanmar, Thailand, Laos, Filipina, Indonesia, Kamboja, Vietnam, Brunei, Singapura, dan Malaysia. Anak-anak tunggu itu. Dari 10 negara ASEAN ini, mana di antaranya yang belum pernah dijajah sama sekali? Ayo. Thailand, Bu. Thailand. Siapa sih yang belum pernah? Thailand, Bu. Satu siapa yang belum pernah ya? Thailand, Bu. Thailand, ya? Negara di ASEAN yang belum pernah dijajah, ya. Sekarang contohnya. Negara ASEAN, ya, di antara negara ASEAN ini, mana yang negaranya ada menjadi bagian negara Indonesia? Ayo. Malaysia, Bu. Malaysia, Bu. Malaysia, Bu. Malaysia. Brunei, Bu. Brunei. Ada yang ngomong Brunei juga betul, ya. Itu dekatnya di Sarawak, di Kalimantan, Brunei juga di dekat situ, ya. Betul, benar sekali. Ibu mau tanya juga nih, ya. Di antara 10 negara ASEAN ini, mana yang memiliki simbol negara berbentuk singa dan ekor itu? Singapura. Malaysia, Bu. Malaysia. Bu, Singapura, Bu. Singapura. Singapura, Bu. Ada julukannya. Julukan itu apa? Mer, ya, Mer Lion. Mer Lion itu dari Mirmer, Putri Duyung, dan Lion dari Bola, ya. Ya, anak-anak. Karena ya, ASEAN itu lambangnya seperti ya. Merah melambangkan keberanian dan dinamika. Kuning melambangkan kemakmuran dari padi, ya. 10 batang padi yang terikat melambangkan 10 negara anggota ASEAN. Dan lingkaran melambangkan persatuan ASEAN. Indonesia dan Malaysia. Indonesia mengadopsi 3 bunga sebagai bunga nasional, yaitu melati, anggrek bulan, dan rafflesia, ya. Melati sebagai puspa pesona, lalu anggrek bulan sebagai puspa bangsa, dan rafflesia arnoldi sebagai puspa langka. Jadi puspa itu bahasa Indonesianya artinya bunga, ya. Lalu di Indonesia terdapat lebih dari 300 kelompok etnik dan suku bangsa di Indonesia. Luas sekali karena banyak sekali pulau-pulau di Indonesia. Lalu ada Yogyakarta dan Bali yang identik dengan kota budaya dan kota pariwisata. Lihat Malaysia. Nah, Malaysia sendiri dia memiliki bunga raya yang ditetapkan sebagai bunga nasional Malaysia sejak tahun 1960, ya. Lalu 3 kaum utama di Malaysia adalah Melayu, Cina, dan India. Kalian pernah lihat Upin Ipin kan ya? Nah, di Upin Ipin sendiri itu ada itu Jarjit, ya. Siapa lagi? Banyak sekali ya Jarjit. Yang Cina siapa? Ada yang Mei. Siapa lagi? Mei. Oh, banyak ya. Nah, jadi di Malaysia itu ada 3 suku yang dominan, yaitu India, Cina, dan Melayu. Ya, Melayunya spesial. Coba lihat. Anggrek digunakan sebagai bunga biasa. Tapi kalau di kita anggrek dijadikan aroma terapi. Keren kan? Nah, lihat lagi luas Indonesia. Luas Indonesia itu 1.905.000 km persegi. Sedangkan luas Singapura hanya 709,1 km persegi.
Lalu bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dan di Singapura bahasa Inggris sebagai bahasa resmi. Makanya jangan heran orang Singapura itu lancar berbahasa Inggris karena digunakan sebagai bahasa resmi. Potensi wisata di Indonesia dan kekayaan budaya sangat indah. Sedangkan di Singapura potensi wisata itu dari modernisasi negaranya, ya. Walaupun negara Singapura kecil, ini cuma 7.719. Coba perhatikan, negara Singapura itu hanya seluas Jakarta. Kan? Singapura itu hanya seluas Jakarta, tapi dia memiliki bandar udara paling ramai di dunia. Apa itu bandar udaranya? Bandar udaranya adalah Changi, ya, bandar udara internasional paling ramai karena itu berada di lintas kawasan yang strategis. Tapi lihat ini persamaannya antara negara Indonesia dan Singapura. Sama-sama negara tropis. Tropis itu apa? Ayo, siapa yang tahu negara tropis? Ayo. Negara tropis adalah negara yang memiliki dua musim. Itu musim panas dan musim hujan. Ya, musim panas dan musim hujan. Salah ya, bukan musim dingin ya. Nah, lalu sebagai bunga hiasan, betul, sama-sama. Lalu negara juga berbentuk republik. Baik Indonesia dan Singapura sama-sama berbentuk republik dan keduanya juga sama-sama pernah dijajah, ya. Singapura dijajah oleh Inggris, Indonesia dijajah oleh beberapa negara Eropa, ya, dan satu negara Asia. Siapa negara Asia yang pernah menjajah Indonesia? Ya, Belanda, Bu. Asia apa ya? Jepang termasuk Asia Timur, sedangkan Indonesia adalah Asia Tenggara, ya. Nah, perhatikan lagi, kita lihat lagi nih perbedaan wilayah Indonesia dan negara tetangga. Sekarang lihat nih Indonesia dan Thailand. Apa saja perbedaannya? Indonesia Republik, ya. Indonesia Republik, Thailand kerajaan. Thailand bahasanya sama. Sekarang negara Indonesia. Nah, ada yang bisa menjawab dari slide. Ayo, jangan ibu terus. Siapa yang bisa menyebutkan perbedaan Indonesia dan Filipina? Rizky? Memiliki. Bisa menyebutkan perbedaannya? Iya. Husnul Khotimah? Memiliki Perbedaannya kita baca ragam melalui Mediterranean. Baca kapan tahu? Iya, betul. Iya. Ada lagi? Di beberapa lempeng besar rawan gempa. Dah. Iya, betul. Ada lagi Filipina? Pulau besar adalah Luzon dan Mindanao. Berbatasan dengan Formosa. ya. Taiwan dan Laut Cina Selatan. Bagus, siapa itu keras sekali suaranya? Iya. Ya, ada yang bisa menyebutkan bersama? Yo, persamaannya di tengah nih. Sama-sama Kepulauan dilalui oleh sirkuit. Dilalui oleh sirkuit memiliki banyak gunung berapi. Ya, bagus. Jadi, kalau ada pertanyaan, negara yang termasuk kepulauan adalah Indonesia dan Filipina. Ya, Filipina adalah kepulauan. Ya, pelajari tentang hidup pokok, lalu perkembangan generatif dan perbedaan geografis dan sosial budaya negara-negara ASEAN. Kita berdiskusi sekarang ya. Oke, kelompok 1 nih, perhatikan contoh paragraf berikut. Selain nasi dan jagung sebagai makanan pokok, terdapat pula singkong. Singkong termasuk tanaman ubi umbian. Tanaman singkong, bagian yang dijadikan makanan pokok adalah ubi akar. Ya, di manakah hidup pokok? Kata siapa ini kelompok 1 yang mau jawab? Silahkan. Singkong adalah makanan pokok masyarakat Indonesia. Sultan. Sultan, ya, Sultan. Jadi ide pokoknya adalah singkong.
walaupun tadi udah salah ya. Iya, bagus. Sekarang yang kelompok 2 nih. Ada bunga kembang sepatu. Ya. Siapa yang mau jawab? Silahkan. Nama saya Quinsa, Bu. Quinsa. Perkembangan biak generatif adalah perkembangbiakan yang dilakukan dan pembuahan contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif jagung, padi, gandum, mawar, kembang sepatu, Bu. Ya, bagus. Pintar. Siapa yang bisa menjelaskan perkembangbiakan generatif pada gambar di bawah ini? Ya, kelompok 3. Betina, Bu. Ya, terus? Pembuahan menghasilkan dan atau tunas tumbuhan biji berada di dalam biji yang dipakai menjadi tumbuhan akan tumbuh menjadi tumbuhan dewasa berbunga dan menghasilkan biji, Bu. Ya, bagus. Itu tadi Kevin ya. Pintar Kevin, bagus sekali. Kita ke kelompok 4. Sekarang kelompok 4. Gampang nih, ya. Kedua negara berikut terdapat di Asia Tenggara. Penduduk Malaysia terdiri atas etnis Melayu, Tionghoa, dan India, Bu. Kevin, silakan Kevin. Dan bahasa Melayu, Bu. Itu kesamaan, ya. Kalau sama-sama menggunakan bahasa Melayu itu kesamaan. Kalau perbedaannya apa? Berbeda. Perbedaannya? Kerajaan. Ya. Pemerintahan Indonesia, pemerintahan Malaysia berbentuk kerajaan. Ya, perbedaannya Indonesia berbentuk republik dan Malaysia berbentuk kerajaan. Ada lagi selain Kerajaan. ya, selain itu ada lagi perbedaan yang lain? Tidak ada. Ada lagi? Perbedaan yang lain adalah Indonesia itu dari bunga, ya. Kalau Indonesia itu bunganya bunga anggrek, bunga melati, dan bunga rafflesia ditetapkan sebagai bunga nasional, ya. Sedangkan di Malaysia itu bunga raya yang ditetapkan sebagai bunga nasional itu bunga anggrek. Bunga anggrek itu di sana disebutnya bunga raya, ya. Nah, itu tadi perbedaan sosial budaya dari Indonesia dan Malaysia. Yuk, kita sekarang tinggal membuat kesimpulan. Coba nih, ayo silahkan buat kesimpulan. Kegiatan penutup meliputi membuat kesimpulan, berdoa, dan selesai. Urut-urutan, ya benar. Lalu? Kan makna tersirat harus memahami isi terlebih dahulu. Ya, bagus. Sebelum menemukan ide pokok harus dapat menemukan kalimat utama dahulu. Ya, bagus. Lalu? Mengambil inti penting kalimat utama. Ya, bagus. Jadi kalau kita mencari ide pokok, kita lihat dulu nih dari kalimat pertama atau kalimat terakhir. Mana kalimat itu yang menyentuh satu paragraf tersebut, ya. Tadi seperti contohnya contoh tadi di singkong dan jagung, ya, itu makanan pokok ternyata ada di kalimat pertama, ya. Jadi kita harus baca dulu kesimpulan paragrafnya, diresapin lagi mana nih ide pokoknya. Jadi ide pokok itu kalimat utama, ya. Oke, sekarang kesimpulan dari perkembangbiakan generasi. Ada yang bisa membacakan? Oke, ya, silakan. Perkembangbiakan secara kawin pada tumbuhan, proses perkembangbiakannya disebut dengan penyerbukan. Ingat ya, penyerbukan. Yaitu bertemunya serbuk sari di kepala putih, ya. Sel kelamin jantannya mana? Serbuk sari. Yang kelamin betina. Ya, oke. Nah, coba kita kesimpulan dari negara ASEAN, kehidupan sosial budayanya. Silahkan, siapa yang bisa membacakan? Faktor kesamaan sifat. B. Peradaban asli Asia Tenggara. Betul. Jadi kehidupan sosial budaya Indonesia dan negara ASEAN itu hampir mirip-mirip karena mereka tinggal di satu wilayah tropis, ya, di mana wilayahnya memiliki dua musim, yaitu musim panas
dan musim hujan. Tapi walaupun begitu, mereka juga memiliki perbedaan sosial dan budaya. Sebelum sesudah pelajaran ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri innal insana selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran yang saya buat untuk memenuhi uji kinerja UKIN PPG Daljab 2021. Saya atas nama Noveit Parananandian mengucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.